Gibran bertanya ke Caimin tentang SGIE. Nah, ini lucu sih menurutku ya. Lucunya adalah Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespon pertanyaan cawapres nomor urut 2 soal SGIE atau State of the Global Islamic Economy. Cak Imin mengatakan seharusnya Gibran menanyakannya secara langsung dengan menyebut istilah bahasa Inggris dengan pelafalan yang juga berbahasa Inggris, bukan memakai lafal Indonesia. Dalam debat kemarin, singkatan SGIE diucapkan Gibran menggunakan pelafalan bahasa Indonesia dengan SGIE, bukan pelafalan bahasa Inggris dengan SGIE. Cak Imin juga menilai langkahnya menanyakan kembali maksud pertanyaan Gibran sudah tepat. Menurutnya, tindakannya itu merupakan hal yang wajar. Seperti diketahui, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya kepada cawapres nomor urut 1 Cak Imin tentang SGIE di debat cawapres 2024. Cak Imin lalu bertanya balik mengenai arti SGIE tersebut. Gibran mulanya menyampaikan bahwa Cak Imin akan sangat mengerti mengenai permasalahan yang akan ditanyakan kepada dirinya. Dia bertanya kepada Cak Imin soal upaya menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Cak Imin sambil mencatat pertanyaan Gibran dan menanyakan ulang maksud dari pertanyaan tersebut. Gibran menegaskan pertanyaan yang dimaksud adalah SGIE. Lalu tiba giliran Cak Imin untuk menjawab. Dalam pernyataan pembukanya, Cak Imin bertanya mengenai apa itu SGIE. Namun saat Gibran hendak menjawab, moderator mengingatkan bahwa jika tidak ada pernyataan lagi dari Cak Imin, waktu menjawab akan langsung selesai. Cak Imin pun mengaku tidak apa-apa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, menurutku ini lucu sih dari pendukungnya Anies, karena menurutku itu cuma kata-kata pembelaannya dia lah. Karena gini, banyak dari kata-kata bahasa Inggris yang disingkat lalu pengucapannya itu menggunakan bahasa Indo. Salah satu contohnya, beberapa contohnya seperti OTW, COD, CFD. Ini adalah kata-kata yang sering kita ucapkan di setiap harinya. Nah, sekarang bayangin aja kalau contohnya OTW nih, kita kan selalu bilang oke OTW ya. Ada yang bilang OTW OTW malah dipikir Allah yang be konjone kene rek. Jadi kalau menurutku itu pendukungnya Anies kalau dia mempermasalahkan pengejaannya dengan pengucapannya memakai bahasa Indo itu kurang tepat, itu malah menurutku jadi blunder sih. Dan menurutku debat cawapres kali ini benar-benar Gibran MVP-nya. Keren banget dari pertanyaan, lalu dari penjelasannya dia, lalu menjawab pertanyaan dari kedua paslon ini. Jadi Gibran MVP. Debat tadi malam tuh keren banget ya, saking kerennya itu ada istilah baru SGIE. Aku mak-mak jelata yang berpendidikan tinggi tuh baru dengar ini gitu. Oh jangankan aku, Pak Cawapres, dua Cawapres, Pak Mahfud MD sama Pak Muhaimin itu pun juga baru tahu ada SGIE, sampai mereka tanya apa itu gitu ya. Terus setelah itu aku googling. Setelah aku googling ternyata SGIE itu adalah singkatan dari bahasa Inggris State of the Global Islamic Economy, atau singkatannya lafalnya dalam bahasa Inggrisnya itu SIGE gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal SGIE itu, aku kembali SGIE aja lah, kangelan aku kalau bilang bahasa Inggris SIGE gitu ya. Nah, Mas Gibran kan paling tahu ya, apakah pertanyaan saya adalah apakah Mas Gibran sudah menerapkan di wilayahnya di Solo sana gitu. Karena yang aku tahu di Solo pun itu PBB-nya itu naik gede, kemudian pajak-pajaknya itu juga naik gede-gedean. Nah itu orang-orang Solo loh yang bilang, oke sih pembangunannya di sana sangat pesat, tetapi banyak info yang menyebutkan bahwa itu dari pusat dananya gitu loh. Nah kalau memang ini sudah diterapkan di Solo, wah ini seru banget gitu ya, seru banget, dan aku antusias untuk pengen ngulik-ngulik gitu, dan ini bisa jadi percontohan wilayah-wilayah lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal investasi di luar Jawa yang sudah mencapai 53% gitu ya. Nah investasinya ini apa? Investasi atau hutang gitu, bedain ya. Kalau investasi itu tidak memberatkan salah satu pihak dalam arti cara pembayarannya, cara pembayaran bagi hasilnya itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kalau ngutang, salah satu dibebani oleh bunga. Karena yang aku tahu itu semenjak peralihan pemimpinan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, itu hutangnya dari dulu ya, itu ditinggal Pak SBY itu masa kepemimpinan beliau itu hanya 2.600 triliun, tetapi setelah era bapaknya Mas Gibran itu meningkat hutangnya menjadi 8.000 sekian ratus triliun. Dan ini efeknya
pajak PPN 10% menjadi 11%, kemudian pajak penghasilan naik, PBB naik, materai yang awalnya 6.000 jadi 10.000, subsidi di pendidikan, subsidi di kesehatan, di pertanian, dimanapun itu dikurangin. Bahkan petani pun sampai hari ini nyari pupuk itu masih sulit gitu loh. Nah ini efeknya kalau negara banyak hutang. Nah ini please ya, statement Mas Gibran semoga sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dan pertanyaanku nomor 1 tadi di Solo, apakah SGIE ini diterapkan? Nah, tadi malam pasti pada nonton debat cawapres ya. Seru banget tadi malam debat cawapresnya. Menurutku sebuah show yang seru ya. Cuman ada beberapa yang pengen dikomentari, termasuk video yang di awal kita stage, yaitu tentang Gibran bertanya ke Caimin tentang SGIE. Nah, ini lucu sih menurutku ya. Lucunya adalah Gibran bertanya SGIE itu pengucapannya dalam bahasa Indonesia, sementara ternyata arti atau kepanjangan dari SGIE itu adalah berbahasa Inggris. Nah ini nggak bener kan, wajar kalau Caimin nggak bisa jawab gitu loh. Nah ini menurutku strategi yang dilakukan Gibran agak curang sih ya, bertanya dengan mengucapkan singkatan tanpa melanjutkan apa dari arti singkatan itu, padahal waktunya ada, sehingga membuat lawan menjadi nggak mengerti dengan pertanyaannya. Aku yakin tuh Caimin bisa jawab sebenarnya, cuman karena dia singkatan jadi Caimin juga bingung gitu kan ya. Nah ini menurutku cara lama ya, basi gitu loh. Ini kita sebagai generasi muda itu harus punya etika juga sih menurutku. Itu kalau aku pribadi ngelihatnya ini etikanya kurang bagus sebagai anak muda ya. Kita nggak boleh melakukan hal demikian gitu, menjebak pertanyaannya untuk menjatuhkan lawan, tapi sebenarnya yang gak jelas itu adalah dianya yang gak jelas ngasih pertanyaan, jadi bukan gak bisa dijawab gitu. Nah kemudian aku juga mau komentar tentang di sesi pertama ketika pembacaan visi misi. Kalau dari pasangan nomor 1 ya, Caimin, menurutku tadi malam beliau itu membuka dengan pembukaan yang kurang bagus, karena sangat terkesan sekali hilang kewibawaan seorang Caimin gitu loh. Padahal kan dia adalah ketua umum partai, kemudian ya memang pembawaannya seperti itu, cuman kurang wibawa aja. Dengan umurnya seperti itu kurang wibawa dan kehilangan respect kewibawaan kalau menurutku ya. Kalau pasangan nomor urut 2 yaitu Gibran, ini kelihatan banget tuh textbook ya, kelihatan banget tuh hafalan gitu loh, kayak anak-anak mau ujian, besok ujian, malam ini menghafal. Nah semua yang diucapkan di awal tuh kayak hafalan gitu, kayak hafalan banget. Nah kalau pasangan nomor 3 Pak Mahfud, memang beliau itu terlalu konsen substansinya ke hukum, cuman so far masih bagus gitu ya, masih bagus pembukaan awalnya. Kemudian aku agak sedikit tergelitik mau menanggapi tentang perdebatan antara Gibran dan Pak Mahfud ya. Ketika Gibran bertanya tentang karbon gitu ya ke Pak Mahfud, nah dijelaskan oleh Pak Mahfud, Gibran bilang itu jawabannya tidak dijawab dengan jelas gitu. Nah ketika Pak Mahfud bertanya balik tentang 23% itu datang dari mana, dari APBN apa APBD, lah jawabnya juga nggak jelas, mencela-mencelek juga gitu kan ya. Nah artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat sebagai generasi muda ya, kita bisa melihat bahwa kalau tadi malam orang bilang debat itu punyanya Gibran, menurut aku sih enggak, debat itu punyanya Pak Mahfud ya. Debat tadi malam tuh yang paling bagus tuh Pak Mahfud. Kenapa? Pertama, Pak Mahfud dari segi materi dia menguasai, nah substansinya jelas gitu loh. Nah bukan ini, kalau Gibran dia apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu copy paste program Jokowi banget semuanya, SMK gitu kan ya, itu program Jokowi. Jadi kayak maksudnya ya apa perubahannya gitu loh, inovasinya seperti apa ya. Kalau Jokowi banget ya artinya Jokowi lagi dong gitu ya. Nah kalau Caimin ya berada di posisi nomor 3 lah. Kalau nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Gibran, Caimin nomor 3 menurutku ya. Saya ingin membela Caimin dalam kasus SGIE karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Kenapa menjebak? Karena setiap singkatan kalau tidak dilanjutkan dengan kepanjangannya akan membuat orang miss. Misalnya dalam hal ini SGIE yang merupakan State of Global Islamic Economy, laporan indikator ekonomi Islam global. Namun kalau hanya sekedar nyebutnya SGIE tanpa ada kepanjangannya, bisa jadi orang menganggapnya misalnya satu gerakan Indonesia ekonomi. Karena apa? Karena banyak sekali di negara kita ataupun di dunia
itu singkatannya sama tapi kepanjangannya berbeda. Contoh misalnya PMI. Orang yang aktif di dunia ketenagakerjaan akan menganggap PMI itu sebagai pekerja migran Indonesia. Tapi orang yang aktif dalam dunia kesehatan atau kerelawanan maka menganggap PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Singkatannya sama tapi kepanjangannya bisa berbeda-beda.